Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Saat Lindong berdiri di depan pria berjubah abu-abu itu, suasana di atas platform raksasa langsung terasa menegang. Para murid Sekte Dao di sekitarnya seolah merasakan tekanan berat, seakan hati mereka digenggam oleh sesuatu yang tak terlihat. Di hadapan mereka berdiri dua sosok luar biasa. Yang satu adalah mantan jenius Aula Langit yang kini memiliki reputasi besar di wilayah Suan Timur. Yang lainnya adalah bakat baru yang bersinar terang di Sekte Dao. Dua ujung tombak akhirnya berhadapan. Langkah Wang Yan terhenti. Tatapannya yang dingin perlahan tertuju pada Lindong. Tanpa perubahan ekspresi, aura mengerikan yang dipenuhi niat membunuh perlahan memancar dari tubuhnya. Aura itu berat dan kejam, terbentuk dari pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Banyak murid di sekitar langsung pucat. Bagi mereka, Wang Yan seperti seseorang yang benar-benar keluar dari tumpukan mayat. Lindong sedikit mengernyit, merasakan tekanan itu. Namun, dia tidak mundur. Dia bukan murid yang tumbuh nyaman di dalam sekte. Dia berasal dari bawah, dari kota Qingyang, dan telah melewati banyak bahaya untuk sampai ke titik ini. Tatapannya tetap tenang, dalam seperti jurang. Dia berdiri kokoh, tidak terpengaruh oleh aura Wang Yan. Wang Yan tampak sedikit terkejut. Alisnya berkerut, dan aura di sekitarnya semakin berat. Kakak senior Wang Yan, Ying Huan buru-buru melangkah ke depan, berdiri di antara mereka. Ini Lindong. Dia baru bergabung dengan Sekte Dao kurang dari setahun. Lindong. Wang Yan mengulang nama itu dengan suara serak. Yang bertarung dengan Yao Ling hingga keduanya terluka parah. Ying Huan mengangguk. Saya pernah memburu Yao Ling selama 2 bulan, tapi dia berhasil lolos. Tidak kusangka dia akhirnya kalah di tanganmu. Tatapan Wang Yan tetap tajam. Sekte Dao ternyata masih mampu melahirkan murid seperti ini. Tapi, apapun yang ingin kalian katakan, keputusanku tidak akan berubah. Lindong terdiam sejenak, lalu berkata dengan tenang. Kakak senior Wang Yan, bukankah ini terlalu egois? Wajah Ying Huan langsung berubah. Ia mencoba memberi isyarat agar Lindong berhenti, tapi Lindong tetap berdiri teguh. Wang Yan menatapnya dingin. Setelah keinginanku terpenuhi, aku akan membayar Sekte Dao dengan nyawaku. Lindong mengerutkan kening. Kebencian di dalam hati Wang Yan terlalu dalam. Itu sudah mengakar dan sulit digoyahkan. Kalau ingin menghentikanku, kalahkan aku. Tapi aku tidak akan menahan diri. Ying Huan menggigit bibirnya, tangannya mengepal. Lindong menarik napas dalam. Kalau begitu, kita bertemu di kompetisi aula. Wang Yan menatapnya sejenak, lalu mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia berjalan melewati mereka dan pergi. Beberapa saat setelah kepergiannya, suasana di platform perlahan kembali normal. Namun, ekspresi para murid tetap rumit. Kompetisi aula kali ini tidak akan sederhana. Lindong menoleh ke Ying Huan yang terlihat murung. Tidak perlu terlalu khawatir. Kakakmu juga tidak mudah dikalahkan. Aku harap begitu, jawab Ying Huan pelan. Ia tahu, jika Wang Yan menjadi pemimpin, kompetisi sekte besar bisa berubah menjadi pertumpahan darah. Aku harus memberitahu kakak. Ia segera pergi dengan tergesa. Lindong hanya bisa menghela napas. Situasi ini jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Kabar kembalinya Wang Yan menyebar ke seluruh sekte, menimbulkan kegelisahan. Murid lama merasa khawatir, sementara murid baru terkejut mendengar reputasinya. Namun, para petinggi sekte tetap diam. Wang Yan sendiri mengurung diri di puncak gunung, menunggu kompetisi aula. Tak ada yang bisa menghentikannya. Waktu terus berjalan, hingga akhirnya suasana di sekte mencapai puncaknya. Pintu terbuka, Lindong melangkah keluar, membiarkan sinar matahari menyinari tubuhnya. Ia menarik napas dalam, merasakan semangat yang memenuhi udara. Matanya terbuka, memancarkan tekad. Kompetisi aula akhirnya dimulai. Di wilayah tengah Sekte Dao terbentang rangkaian pegunungan tanpa ujung. Di antara pegunungan itu berdiri sebuah gunung raksasa yang menjulang tinggi, puncaknya menembus langit dan diselimuti kabut, tampak seperti negeri para dewa. Namun hari ini, ketenangan di puncak gunung itu telah lenyap. Suasana ramai dan hiruk-pikuk memenuhi area tersebut, bahkan suara keramaian dapat terdengar hingga ratusan mil jauhnya. Kompetisi aula adalah ajang terbesar yang diadakan Sekte Dao setiap tahun. Baik tetua maupun murid,
semuanya sangat menghargai kompetisi ini. Lindong memandang pemandangan megah itu sambil berdecak kagum, lalu langsung terbang menuju puncak gunung utama di tengah area. Karena jumlah peserta sangat banyak, puncak-puncak gunung di sekitarnya dipenuhi arena pertarungan. Namun, arena paling mencolok berada di puncak utama, tempat para murid terkuat dari 4 aula akan bertarung. Karena itu, suasana di sana jauh lebih meriah dibanding tempat lain. Saat Lindong tiba, area tersebut sudah dipadati manusia. Ia segera menemukan kelompok murid aula sunyi, lalu mendarat di sana. Senior Lindong datang. Seruan terdengar, diikuti banyak tatapan penuh semangat. Sejak Lindong berhasil memahami kitab suci sunyi agung, reputasinya di aula sunyi langsung melesat, bahkan melampaui murid lama seperti Pang Tong dan Jiang Hao. Namun, mereka tidak keberatan, kemampuan Lindong memang pantas mendapat pengakuan. Kau selalu datang paling akhir, canda Pang Tong. Maaf, agak terlambat, jawab Lindong sambil tersenyum. Haha, kali ini peringkat aula sunyi tergantung padamu, tambah Jiang Hao. Lindong hanya tersenyum, lalu mengalihkan pandangan ke area lain. Di kejauhan, wilayah 3 aula lain terlihat jelas. Di barisan depan aula langit, berdiri 2 sosok mencolok, Ying Xiao Xiao dan Ying Huan Huan. Keduanya selalu menjadi pusat perhatian kemanapun mereka pergi. Ying Xiao Xiao tetap tenang seperti biasa, tetapi Lindong bisa melihat sedikit keseriusan di matanya. Sementara itu, Ying Huan Huan sudah kembali ceria. Ia berdiri bersama King Ye dari Aula Bumi, tampak mengobrol santai. Saat Lindong melihat ke arah mereka, Ying Huan Huan sempat meliriknya, lalu pura-pura memalingkan wajah. Namun, Lindong sempat menangkap kilatan kegembiraan di matanya. Di sisi lain, King Ye sedikit menegakkan dada dan tersenyum tipis ke arah Lindong, jelas menganggapnya sebagai rival. Lindong hanya tertawa kecil melihat itu. Hei, kalau kau tidak cepat bergerak, Huan Huan bisa direbut orang, goda Pang Tong. Lindong menggeleng tak berdaya. Kalian terlalu banyak berpikir. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Ia menoleh ke langit. Sebuah sosok berjubah abu-abu melintas cepat, membawa aura dingin bercampur niat membunuh. Sosok itu mendarat di wilayah aula langit. Keributan langsung mereda. Namun, pria itu mengabaikan semua tatapan. Ia hanya melirik singkat ke arah Ying bersaudari, lalu duduk dan menutup mata. Wang Yan, Ying Xiao Xiao menggigit bibir, lalu mengepalkan tangan. Tekad mulai terlihat di matanya. Aku akan menghentikannya, ucapnya pelan. Ying Huan Huan hanya bisa mengangguk, meski hatinya gelisah. Di sisi lain, Lindong menatap Wang Yan dengan serius. Aura pria itu sangat berbahaya. Menurut perkiraannya, kekuatan Wang Yan berada di tingkat 9 Yuan Nirvana, setara dengan Ying Xiao Xiao. Tak heran dia peringkat 2 dalam daftar buronan sekte, gumam Jiang Hao. Lindong tidak membantah. Meskipun Wang Yan hanya duduk diam, kehadirannya saja sudah mengubah suasana. Tak jauh dari sana, para tetua sekte Dao duduk di platform utama. Di tengah, Ying Xuanzi tampak tenang, namun mata para pemimpin aula lain dipenuhi kegelisahan. Mulai saja sesuai aturan, kata Ying Xuanzi. Akhirnya, Qilei berdiri dan bersuara lantang. Kompetisi aula dimulai. Suara gemuruh langsung memenuhi langit. Para murid mengeluarkan token giok mereka dan mulai menuju arena masing-masing. Lindong melihat tokennya, A5. Ia langsung melesat menuju arena tersebut. Namun, begitu ia mendarat, suasana langsung riuh. Sosok anggun turun dari udara, membawa kecapi giok di tangannya. Ying Huan Huan. Lindong terdiam, lalu menghela napas. Kenapa harus dia lawan pertama? Di atas arena yang luas, gadis muda itu tersenyum manis ke arah Lindong, yang tampak tak berdaya. Pakaiannya membalut tubuh rampingnya dengan anggun, memperlihatkan lekuk yang memikat. Di bawah sinar matahari, kecantikannya semakin bersinar, menarik banyak tatapan dari para penonton di sekitar. Kamu ini kenapa? Lindong mengusap pelipisnya, merasa sedikit pusing. Kenapa tidak? Aku juga peserta. Apa kamu mau melarangku ikut kompetisi aula? Jawab Ying Huan Huan sambil memegang kecapi gioknya. Ia memiringkan kepala dan tersenyum licik. Lindong menghela napas pelan. Senang sekali bertemu aku di ronde pertama. Ying Huan Huan berpikir sejenak, lalu mengangguk ringan. Mungkin, tapi menghadapi orang kasar sepertimu sepertinya tidak mudah. Sudut mulut Lindong sedikit berkedut. Kalau begitu jangan salahkan aku nanti.
Apa salahnya kamu mengalah saja dan membiarkan aku menang? Ucap Ying Huan dengan senyum manis. Tidak mungkin. Lindong melangkah maju. Dalam sekejap, kekuatan Yuan mengalir deras dari tubuhnya. Aku ingatkan dulu, kalau aku bergerak, aku tidak akan menahan diri hanya karena kamu perempuan. Kenapa kamu harus sekaku itu? Ying Huan cemberut. Meski jelas berpura-pura, tetap saja membuat Lindong merasa semakin tidak nyaman. Ia bahkan bisa merasakan tatapan tidak bersahabat dari para penonton di sekelilingnya. Tanpa berkata lebih jauh, Lindong langsung bersiap. Jangan kira aku takut. Tubuh Ying Huan perlahan melayang, lalu duduk di udara. Ia meletakkan kecapi giok di pangkuannya. Saat jemarinya menyentuh senar, ekspresinya berubah serius. Kilatan tekad muncul di matanya yang besar. Dulu, Lindong bukan siapa-siapa di matanya. Namun sekarang, ia telah melampauinya. Meski tidak diucapkan, rasa tidak mau kalah itu jelas ada dalam hatinya. Jari-jarinya bergerak, gelombang cahaya hijau giok melesat ke arah Lindong. Namun, Lindong hanya mengangkat tangan dan menghancurkan serangan itu dengan mudah sebelum mendekat. Ying Huan berada di tahap 8 Yuan Nirvana. Serangannya berbasis gelombang suara, aneh dan sulit diprediksi. Jika tidak berhati-hati, seseorang bisa langsung terjebak dalam ritmenya. Meski tampak santai, Lindong tetap waspada. Melihat serangannya dipatahkan begitu saja, Ying Huan mulai mengerutkan alis. Ia menggigit bibir, lalu menekan kecapi. Darah segar mengalir dari telapak tangannya ke senar. Dalam sekejap, gelombang energi besar menyebar dari tubuhnya. Cahaya merah menyelimuti langit, lalu berubah menjadi sebuah pohon bodi raksasa di belakangnya. Daun-daunnya bergoyang lembut, memancarkan gelombang suara merdu yang memenuhi arena. Suara bodi tanpa bentuk, teknik khas aula langit itu segera menarik perhatian banyak orang. Semua bentuk. Dengan petikan berikutnya, ruang di depan Lindong mulai berputar seperti permukaan cermin. Sesaat kemudian, sebuah sosok muncul dari dalamnya, identik dengan Lindong. Lindong mengangkat alisnya. Menarik, sosok itu bukan sekadar ilusi. Ia memiliki fluktuasi kekuatan Yuan yang nyata, meskipun hanya sekitar setengah dari kekuatan aslinya. Tanpa ragu, salinan itu langsung menyerang. Lindong menerima serangan tersebut dengan tenang. Ia bisa merasakan bahwa kekuatan salinan itu memang hanya sebagian dari dirinya. Namun, yang membuatnya lebih merepotkan adalah gangguan dari suara kecapi. Saat suara itu bergema, kekuatan Yuan dalam tubuhnya tiba-tiba melambat. Lindong sedikit mengerutkan kening, lalu melirik Ying Huan. Dengan satu pikiran, kekuatan pelahap mulai menyebar di dalam tubuhnya, melahap seluruh gangguan gelombang suara yang mencoba mempengaruhinya. Setelah itu, aura Lindong tiba-tiba meningkat. Tatapannya menjadi tajam. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang dan muncul di depan salinan tersebut. Tanpa gerakan berlebihan, telapak tangannya menembus pertahanan lawan dan mendarat tepat di dada salinan itu. Garis-garis hitam halus menyebar dari titik kontak, saat kekuatan pelahap meletus dari dalam. Salinan itu langsung bergetar hebat, lalu hancur sepenuhnya. Ekspresi Ying Huan berubah, namun ia masih menggertakkan gigi, bersiap melanjutkan serangan. Sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, Lindong sudah muncul di depannya dan menepuk kecapinya, mengacaukan ritmenya. Ying Huan mengangkat kepala, matanya memerah. Dengan satu pikiran, daun-daun dari pohon bodi di belakangnya melesat tajam menuju Lindong. Namun, sebelum mencapai tubuhnya, semuanya hancur oleh penghalang tak kasat mata yang terbentuk dari kekuatan mental Lindong. Kemudian, dengan gerakan ringan, kekuatan pelahap menyebar dari telapak tangan Lindong dan menarik kecapi itu dari genggaman Ying Huan. Lindong menatapnya sambil tersenyum tipis. "Kamu kalah. Kembalikan." "Aku belum kalah." Ying Huan langsung menerjang ke arahnya. Lindong menghindar ke samping secara refleks, lalu tanpa sadar mengayunkan kecapi itu. Ayunan tersebut mengenai bagian pinggul Ying Huan. Untuk sesaat, seluruh arena menjadi sunyi. Tatapan para penonton langsung tertuju pada Lindong. Wajah Ying Huan perlahan memerah, hingga tampak seperti terbakar. "Kamu." Ia menatap Lindong dengan mata lebar, jelas tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Lindong sendiri langsung menyadari tindakannya dan hanya bisa tertawa kering. Ying Huan menggigit bibir, merebut kembali kecapinya, lalu melompat turun dari arena. Sebelum pergi, ia berteriak dengan suara penuh malu dan marah.
Dasar cabul.